kesehatan berhadapan langsung sama masyarakat, sama orang-orang yang sakit gitu kan. Jadi gimana cara aku ngeimbangin antara mood aku terus dengan aku ngejalanin dan untuk menghadapi orang-orang banyak. Halo guys, welcome to KKN Kumpul-kumpul, nyantai. Kembali lagi bersama saya Bunga Fitridiana sebagai host. Dan kali ini saya ditemani oleh co-host baru yaitu Clarifka Esther Kotulus. Halo. panjang kali ya namanya. Kalau boleh tahu nih, yang kakak tahu kan Clara nih bukan dari Bungo nih. Boleh nggak sih sedikit ceritain tentang Clara? Jadi aku dari Manado, Sulawesi Utara. Aku kesini tentunya buat kuliah di IAKS. Awalnya aku kesini nggak tahu bungo ini kayak mana. Aku nggak tahu ini bungo besar apa kecil. Aku nggak tahu. Yang aku tahunya cuma datang kuliah aja gitu. Ada penyesalan nggak setelah datang ke Bungo nih gitu? Ada. Ada. Jadi kan di Bungo ini kan masih kota kecil nih. Ada nggak sih perbedaannya selama di Manado sama di sini? Ada. Banyak. Contohnya? Kalau di Manado kan banyak mall-mall. Oh iya. Terus tempat wisatanya banyak. Oh iya. Jadi pas kesini cuman bisa ke sungai, jadi Kaget ya. agak kultur shock dikit. Ya biasalah ya. Ya kita aja kayak dari Bungo ini pengennya keluar gitu kan ya main. Ternyata ada gitu yang dari Manado rela meninggalkan kota besar hanya untuk ke Bungo. Tapi nggak apa-apa. Belajar untuk menjadi anak kabupaten. Nah baik nih, cukup kayaknya basa-basi kita kali ini. Tema kita kali ini yaitu prestasi dan kesehatan. Dan tamu kita kali ini yaitu seorang pujang gadis lingkungan pada tahun 2023 dan merupakan seorang mahasiswi di kampus IAKSS di Prodi Kesehatan. Langsung aja kita panggil Ismayanti. Halo Isma, apa kabar? Alhamdulillah. Boleh dong ceritain tentang seorang Isma nih, gimana gitu kepribadiannya atau sedikit cerita tentang kesehariannya gitu. Untuk keseharian aku saat ini, kebetulan kan aku mahasiswa aktif di Prodi D3 Keperawatan nih. Untuk sekarang aku lagi ngejalanin praktik klinik. Jadi sehari-harinya aku cuma ngejalanin dinas, terus balik ke rumah cuma tidur, terus balik lagi dinas, kayak gitu sih. Kalau untuk praktiknya di mana itu? Kebetulan aku praktik di RSUD Haji Hanan di Maroke. Kalau boleh tahu di sana sebagai apa gitu? Kami sebagai perawat pelaksana, jadi kayak cuma bantu pahalnya kayak injeksi obat, terus ganti cairan infus, pasang infus, kayak gitu sih. Nah kalau boleh tahu kenapa sih kakak tuh milih IAKSS sebagai kampus tujuan? Jujur, untuk awalnya aku bukan milih di IAKSS. Kebetulan aku juga mahasiswa pindahan dari Padang, dari salah satu sekolah kesehatan juga. Terus pindah ke sini, kebetulan yang ada jurusan keperawatannya itu kan di IAKSS dan aku minatnya emang di bidang keperawatan. Jadi ya pilih di IAKSS. Kalau boleh tahu alasan pindah dari Padang ke IAKSS apa? Mungkin karena nggak cocok sama lingkungan di sana ya, jadi kayak kurang nyaman. Terus satu lagi nggak biasa jauh dari orang tua, jadi pindah. Itu di Padangnya di mana nih kemarin? Di Stikers Mercu Bakti-Jaya, sekarang universitasnya. Nah itu pas pindah kan di sana udah nempuh semester nih? Belum, kebetulan baru ikut PKKMB, selesai PKKMB, jadi PKKMB Diaka muncul di tahun berikutnya. Nah pertanyaan kedua nih, apa sih hal yang paling berkesan selama kuliah di bidang keperawatan? Yang paling berkesan menurut aku jadi bisa kayak tahu tindakan-tindakan keperawatan yang tadinya aku ngira aku bisa nggak sih ngelakuin hal itu gitu. Terus akhirnya sekarang aku bisa ngelakuin itu sendiri dan itu menjadi hal yang paling berkesan buat aku sendiri.
selama kuliah di keperawatan ada nggak sih kesulitan yang dialami gitu? Ada sih, setiap jurusan pasti punya kesulitannya sendiri sih kan. Nah, sama halnya dengan aku di keperawatan, kesulitannya itu kayak gimana sih kita cara ngimbangin antara kuliah gitu, terus sama aku kan ikut kegiatan-kegiatan juga. Jadi kayak antara kuliah, kalau di D3 keperawatan kan fokusnya ke praktik nih. Jadi antara praktik sama teori itu harus seimbang, kayak gitu sih sulitnya. Nah, ada nggak sih beban tersendiri tuh yang Kak Isma rasain setelah kuliah keperawatan? Sebenarnya ada ya, kayak misalnya kita kan keperawatan orang kesehatan berhadapan langsung sama masyarakat, sama orang-orang yang sakit gitu kan. Jadi gimana cara aku ngeimbangin antara mood aku terus dengan aku ngejalanin dan untuk menghadapi orang-orang banyak. Misalnya nih hatinya lagi gak enak, lagi kacau gitu kan, terus harus tetap care, harus tetap peduli, ramah sama orang-orang sekitar, kayak gitu sih. Tetap senyum walaupun bad mood ya kan. Nah, itu kan sesuai tema nih, prestasi tadi. Boleh nggak sih sedikit kakak ceritain tentang prestasi apa aja sih yang udah kakak dapati selama kuliah? Selama kuliah, kalau untuk selama kuliah sih, alhamdulillah ya. Aku pada saat semester genap tahun 2023, semester awal aku masuk itu aku dapat juara umum di Fakultas Kesehatan Prodi D3 Keperawatan. Kemudian di semester ganjil selanjutnya, semester 2, aku dapat juara pertama di kelas ya kan. Terus yang kemarin ini terakhir aku dinobatkan sebagai Gadis Lingkungan tahun 2023. Banyak ya prestasinya. Nah, kan keperawatan atau nakes itu kan identik dengan halodeck nih. Sudah berapa banyak sih yang halodeck nge-DM Kak Isma nih? Udah banyak sih. Ada. Udah punya apa? Yang jadi gitu, ada. Mau di Jalan gitu kan. Tahu dia. Enggak sih, kalau untuk itu mungkin iya ada, cuman kayak yang kalau untuk serius-serius enggak sih. Enggak. Ya tahu sendirilah orang-orang kayak gitu ya kan. Iya. Kadang ada tuh yang kayak udah ada bucin akut gitu kan, Iya. sosmednya terus kayak DM info jalan kayak gitu. Iya. Banyak banget kayak gitu. Nah, setelah di kan Kak Isma ngambil D3 nih. Iya. Ada nggak sih kepikiran untuk besoknya ngambil S1 atau profesi gitu? Untuk itu ada tentunya, karena untuk sekarang kebetulan D3 itu emang tuntutannya harus S1. Iya, tuntutan untuk pekerjaan juga ya kan. Jadi orang tua juga saranin untuk lanjut S1, ambil profesi. Jadi rencananya emang mau lanjut S1. Nah, untuk ambil S1-nya ada rencana kemana gitu? Kebetulan kan kalau di IAKSS sendiri belum buka nih, Iya. jadi mau nggak mau kan harus keluar ya kan. Insya Allah di Jambi, kalau nggak di Damastraya. Nah, untuk Clara ada nggak sih yang mau ditanya gitu? Oke Kak, aku mau nanya nih, apakah selama kuliah ada kegiatan di kampus atau di luar gitu? Kalau untuk kegiatan di kampus sendiri, aku aktif sebagai anggota BEM. Itu udah sejak 2023 ya. Waktu 2023 itu kebetulan aku sebagai Wakil Menteri Kesehatan. Kemudian untuk tahun ini sendiri aku sebagai bendahara di BEM. Terus kalau untuk kegiatan luarnya itu mungkin menjadi nggak di situ lagi sih. Karena kan susah juga. Aku kuliah kesehatan gitu kan, dimana kuliah kesehatan itu Senin sampai Jumat, bahkan sekarang sampai Sabtu. Jadi kayak untuk memanage waktunya susah sih. Ada nggak sih keluhan dalam, kan sulit nih ngatur waktunya? Ada nggak sih keluhan misalnya udah capek-capek kerja dinas kan, terus harus organisasi lagi gitu? Ya capek banget sih sebenarnya. Cuman itu namanya kan kalau sebagai mahasiswa emang gitu. Kalau kita kuliah ya emang harus mau mengorbankan waktu istirahat kita gitu untuk kegiatan-kegiatan. Untuk nyari pengalaman juga ya. ya. Benar. Jadi
aku mau nanya lagi nih Kak, aktif aktif di kampus atau di luar ngaruh nggak buat dapetin kerja nanti? Sejauh ini aku belum kerja nih, terus tapi kalau ngelihat kakak-kakak senior yang emang pengalaman selama dia kuliah, pengalaman organisasinya banyak, terus kenalan-kenalannya banyak, itu ngaruh. Karena dengan kita banyak relasi, kenalan di luar sana, itu membuat sinyal kita untuk bisa masuk ke dalam suatu pekerjaan. Menurut aku jadi perlu sih. Penting juga. Nah, kalau untuk Isma sendiri ada nggak sih pekerjaan yang misalnya mau kerjanya di sini gitu, atau emang mau kerjanya di Bungo aja gitu? Pengennya sih keluar karena kayak pengen tahu gitu kan dunia luar gitu, jangan di Bungo-Bungo aja gitu. Ya kalau di sini kan cuman kita kenalnya situ-situ aja gitu kan, jadi nggak tahu gimana sih, kayak namanya kita kan ingin mencoba hal-hal baru gitu, jadi ya pengen sih keluar. Ya, kayak kita kan udah lama di Bungo, jadi pengen suasana baru gitu Iya ya kan. benar. Kalau boleh tahu, Kak Ismail sendiri pernah ngerasain burns out gak? Pernah dong. Kalau pas kayak kadang kan kita nilai di kampus itu kan, Iya. kita naik turun ya kan. Nah di situ kadang kayak down gitu, karena mikirnya bukan ke diri sendiri, cuman kayak mikir ke orang tua. Harapan Iya. orang tua kan berharap yang terbaik gitu kan, jadi kayak orang tua ada berharap, duh nilainya pasti bagus gitu, terus tiba-tiba turun gitu. Nah, itu kayak sedih terus merasa down. Faktor yang buat nilai kakak turun tuh ya apa sih biasanya? Kadang ini aku kan aktif kegiatan-kegiatan nih. Jadi kalau di kelas itu kan kadang nggak ikut kelas. Kadang nggak ikut kalau di D3 kalau nggak ikut praktik itu jadi kan izin, sedangkan kehadiran itu harus 100%. Nah kadang pas praktik di labor aku izin ada kegiatan di luar, jadi di situ mungkin mempengaruhi nilai aku sih. Berarti walaupun kayak kegiatannya itu kayak emang kegiatan dari kampus, tetap berpengaruh ya? Iya, izin walaupun izin. Begitu. Kalau untuk labor ya.